Cerita dari kampung halamanku. Halamanku yang menyimpan sejuta memori. Memori yang penuh dengan cerita. Cerita sedih, kecewa, tawa, bahagia, sepanjang masa. Masa-masa yang menemaniku sepanjang hidup. Hidup yang kujalani bersama dia dan mereka. Mereka yang tak pernah kulupa. Perkenalkan, namaku Surya. Aku 2 bersaudara bersama adikku Tata. Kami besar dan tumbuh di lingkungan ini. Lingkungan yang penuh cinta, toleransi, dan kerukunan antar tetangga. Benar, orang tua kami selalu mendidik tentang hal ini. Bagaimana kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang beradab. Ya, perumahan dosen dan karyawan UB RW 04, Kelurahan Tlogomas. Hampir semua kegiatan RW 04 berpusat di lapangan ini. Mulai dari senam ibu-ibu, kegiatan Idul Adha, dan juga acara renungan 17 Agustus seperti malam ini. Banyak kisah dan hal unik di setiap sudut jalan. Mulai dari latihan bola timnas U13, penampilan sang maestro kecil di sore hari, lorong kecil di sudut Jupiter yang membuat kita lari terbirit-birit karena kita anggap berhantu waktu itu. Dan juga tempat favorit untuk main petak umpet. Suasana ceria senantiasa hadir mengiringi hari-hari kami. Dan juga hal-hal yang mungkin tidak masuk akal. Senang jeding kok bisa ditinggal lho, Rek. Aduh. Hal yang menjengkelkan pun sering kali terjadi. Semuanya ada di sini, terangkum dengan rapi, dikawal oleh sang waktu. Loh, masa kurang duit wingi? Kan bisa safar 50 juta bisa niki. Si kurang. Ya wis entarno wis. Ya, enggak safar mana tak tambahi. Nah, kalau ini Mas Febi, ahli IT dan ketua Kamtib Karang Taruna. Orangnya ramah dan kocak banget. Biasanya, sebelum teman-teman Karang Taruna memulai kegiatan, kita selalu ngumpul di sini. Rumah Mas Febi seperti base camp kedua kami setelah balai RW. Mas Febi juga selalu ngingetin teman-teman buat agenda rutin di hari Sabtu. Dah, sini dah. Iya, Mas. Jangan lupa nanti malam ya, ronda biar kumpul-kumpul sekalian. Loh, ono Mas Febi rek. Arene wis. Mas Feb, ayo. Tekan oma. Ayo mampir sih. Sik tak golek seger-seger sik Mas, cek enak. Iya. Panas soalnya. Sik, disian yo. Hati-hati. Cak Jum. Kak Surya tentunya kenal dong dengan sosok yang satu ini. Jelas, kalau ini tak pemuda paling terkenal di RW 04 yang mendapatkan mandat sebagai ketua Karang Taruna di periode ini. Loh Kak, Mas Fadli juga sebagai lawyer kan? Iya dong, sebagai lulusan sarjana hukum, Mas Fadli tentunya memberikan jasa layanan dan mengadakan konsultasi serta penyuluhan hukum. Program kerja Karang Taruna yaitu Bank Sampah juga ide dari Mas Fadli loh. Ya, Mas. Ini nih Mas EN, penerima amanah untuk menjadi ketua pelaksana acara 17 Agustus di tahun ini. Tapi entah kenapa, ketika Mas EN benerin motornya, selalu mendapatkan ide-ide brilian untuk konsep di acara kita. Tak, Mas En itu juga sebagai dosen ya? Iya, Mas EN juga mengajar di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Selain disupport oleh buku yang selalu menemani Mas EN, ia juga mempunyai support system yang sangat baik. Iya, support system yang sangat baik.
Orang yang selalu ngoprak-ngoprak kita untuk rapat setiap harinya. Konsep dari acara 17-an ini juga lahir dari ide Mas EN. Mulai dari gapura yang ada di depan, hingga karakter Tata dan Surya yang kita pakai sebagai maskot hari ini. Loh, Pak? Katanya mau nganter belanja kok malah keluar. Kenalin, ini temanku Zara. Sepulang dari KKN, Zara langsung bantu kita di kepanitiaan 17 Agustus. Di acara Lomba Got Talent, Zara juga jadi MC loh bareng Mbak Ica. Untung aja Zara datang tepat waktu. Kalau enggak, Mbak Ica nge-MC sama siapa dong? Mbak Ica! Ini proposalnya udah aku susun semua. Terus semua yang penting udah aku masukin ke dalam flash disk. Data sama medianya ada di folder nomor 2 sama 5 ya Mbak. Aku ke kampus dulu ya Mbak. Nah, kalau ini Mas Syahri, orang dengan karakter kalem dan sabar. Mas Syahri ini bisa dibilang sebagai sosok transisi antara generasi tua dan generasi kita yang muda-muda ini. Kalau keseharian sih, kita kan ada usaha kuliner ya. Kuliner, jadi ya setiap hari ya nyiapin untuk pesanan. Itu sebelum jadi KPPS itu, saya ditunjuk sama RW sebelumnya itu RW Pak Kadir ya. Jadi kan sebelum KPPS itu kan ada anggota apa istilahnya pencatatan. Jadi pencatatan warga yang layak. Jadi sebelumnya KPPS menjadi itu dulu, mencatat kelayak daftar warga untuk nanti untuk pemilih. Setelah itu jadi KPPS. Kalau dengan yang muda ini kita siap fight. Tak, kamu inget nggak? Waktu Bapak dan Ibu Nasution masih ada, kita mesti diundang buat makan opor ayam sepulang dari sholat Id. Aduh, iya Kak. Tata jadi kangen opor ayam di rumah ini. Kak, mau nggak Kak? Iya, mau. Ini nih, penjual bakso keliling yang paling legendaris di komplek kita. Yes, siapa sih yang nggak kenal Cak No? Beliau sudah berjualan di sini sejak tahun 1990. Bahkan kamu aja belum lahir loh, Tak. Coba bayangin, kalau dihitung ada berapa juta langkah yang sudah ditempuh Cak No mulai dari dulu sampai sekarang. Tahun 90. Wah, iku sik sawah-sawah masih pari-pari, sawah-sawah tok. Pun dhisik sik sawah-sawah dodolane aku sik mikul. Mari ngono wis iki wis dadi, aku nggawe rombong ini iki surung. Tapi Tak, kamu harus tahu, sekarang memang kita yang sering tampil untuk kegiatan warga di komplek ini. Namun, di balik semua kerja keras kita, ada sosok yang jauh lebih hebat dan sangat menginspirasi. Tahu kan siapa mereka? Saya mulai di sini mulai tahun 1984 dan memang pada waktu awal dulu di daerah sini itu jalan yang mungkin belum diaspal, mungkin waktu itu masih makadam dan juga listrik juga waktu itu belum masuk. Saya sebagai staf dosen di Universitas Brawijaya di Fakultas Teknologi Pertanian, ya rutin pada waktu acara-acara perkuliahan ya hadir ke kantor ya, secara rutin seperti itu. Ya baik dulu dari orang tua dari adik-adik kita ini kan dulu ya sama-sama masih muda, sekarang sudah pada tingkat bukan aja anak tapi sudah cucu ini ya. Banyak. Ya alhamdulillah, semoga semuanya pada sukses. Pak Mardi sangat aktif dalam menulis buku. Dedikasi beliau di bidang pendidikan sangatlah luar biasa. Buktinya, beliau dianugerahi gelar profesor di bidang pertanian. Pada saat pembangunan PTN di sini mulai itu, saya baru masuk tahun 1984. Nah,
pada tahun-tahun itu suasananya tidak seperti klaster sekarang ya. Dulu belum ada lampu, jalan belum ada aspal, kemudian ledeng juga, PDAM juga belum masuk, sehingga semua warga, jadi warga yang ada di sini itu disediakan air sumur, jadi pompa waktu itu. Kemudian saya juga sebagai ketua yayasan Masjid Asyariah, sehingga harus ngurusi pendidikan anak-anak mulai dari PAUD sampai ke TK. Kira-kira tahun 2001 ya, karena saya berhenti itu tahun 2008 setelah ada semacam penghargaan, ucapan terima kasih dari Wali Kota Malang waktu itu Pak Beni Suparto. Jadi selama hampir ya 6 tahun lah saya itu menjadi ketua RT. Saya hanya mendengar dari ayah saya bagaimana susahnya untuk mencapai kemerdekaan yang sampai sekarang. Itu tidak mudah, banyak pengorbanan, apakah itu berupa harta dan sebagainya. Dan itu tugas kita yang sekarang, yang generasi muda sekarang harus ngisi. Kalau toh perayaannya hanya sekedar katakan dengan pesta dan sebagainya, itu adalah wujud dari rasa syukur kita atas kemerdekaan yang kita capai sampai hari ini. Nah, cuman kembali lagi bahwa untuk sebagai generasi muda tentu tantangannya kan beda dengan generasi sebelumnya. Dulu para pahlawan berkorban nyawa dan angkat senjata. Tetapi generasi kita sekarang dapat mengisi kemerdekaan dengan penuh semangat menuju Indonesia Jaya. Sibukan saya sehari-hari momong cucu, kemudian nganterkan sekolah, pagi-pagi nganterkan sekolah. Kan cucu saya ada di Permata Hijau. Mulai di sini ya, di Pluto ini mulai tahun 83. Ya sudah ada arisan-arisan RT, sudah ada pertemuan RT, sudah ada waktu itu. Karena yang paling berkesan itu hubungan silaturahmi antara warga itu paling baik, Mas. Jadi tidak ada pemisahan melalui peningkatan tingkat status sosial, nggak ada. Semua warga Brawijaya. Bagaimanapun sediakanlah waktu subuh saja misalnya gitu ya, sholat bersama. Jadi kita bisa berorientasinya ini generasi-generasi yang baik, bisa vulnerable dalam arti tidak melupakan satu proses akhlaknya, moralnya. Selamat berjuang, selamat memperingati hari kemerdekaan. Mudah-mudahan kita selalu merdeka di luar apa yang tidak kita harapkan. Tentunya sangat penting untuk menghargai proses dalam mencapai kesuksesan di kemudian hari. Sehariannya ya ibu rumah tangga, alhamdulillah. Ada pada Allah juga ngantar cucu-cucu. Saya di sini tuh masuk Mas, tahun 1984. Sini ini belum ada lampu. Saya ingat ya, masih pakai lampu petroma gitu kalau sore gini. Nah, Bapak ini kan juga termasuk salah satu ikut panitia untuk menghimpun lampu listrik ini. Ya, Bisri ini kan termasuk orang-orang yang senior ini kan juga banyak, termasuk mungkin ibunya yang di belakang tuh saya ingat saya termasuk ibunya mbahnya Javini ya, Profesor Huzaimi, Profesor Zainal itu. Asaria itu termasuk bangun yang 1 bulan itu jadi menghimpun dana 1 bulan dengan almarhum siapa itu Pak Halim Yusuf, yang dulu masih ada Pak Mas Hadi, itu masuk Pak Amir Hasan Ramli itu aktif dulu juga. Ya alhamdulillah di Arogasi ini tuh guyup gitu loh Mas,
guyup sekali. Cuman mungkin lebih difokuskan gitu loh. Ada kegiatan pemuda yang sekiranya itu ya tadi itu kata jenengan taat beragama, taat ini, tapi ya tetap harus punya skill, keterampilan yang sekiranya itu ada manfaat maslahat untuk dunia akhiratnya itu berimbang istilahnya gitu. Hebat kan tak? Zaman dulu aja hanya dalam waktu 1 bulan warga di sini bisa ngumpulin uang untuk bangun masjid Asyariah. Kalau bukan hasil jerih payah beliau-beliau, mungkin masjid itu nggak akan ada sekarang. Aku kang setya sekitar tahun 1997. Terutama yang depan rumah itu masih masih sawah-sawah gitu loh. Masih ada tanaman jagung, tanaman tebu begitu. Itu ibu sudah ada di sini. Sampai sekarang masih dipercaya untuk mengurus atau membantu PKK di RT. Posyandu itu ada 2 ya Mas, ada posyandu balita, juga ada posyandu lansia. Kebetulan untuk yang posyandu lansia dulu itu dipegang oleh Bu Adum. Kemudian kalau untuk yang balita itu saya yang pegang. Kami itu sudah menjalankan posyandu ini sudah lama loh Mas, sampai 16 tahun ya. 16 tahun lamanya, sudah lama sekali Kak. Untuk regenerasi Mas, biar yang tua-tua ki leren. Kesel pisan soalnya. Via Raras Mekar Arum itu dulu yang memberi nama itu juga almarhum Bapak Suwondo. Karena kan di Via itu banyak generasi muda Mas, yang muda-muda seperti dalangnya itu juga ada. Kemudian pengrawitnya itu dari mahasiswa itu juga banyak yang antusias kalau untuk kesenian karawitan dan pewayangan. Jadi untuk menghadapi era globalisasi ini kita memang sebagai generasi muda kita harus benar-benar bisa menyaring, jadi mengambil yang benar-benar positif dan bermanfaat untuk kehidupan kita dan membuangnya jauh-jauh yang negatif. Kak Surya, kalau gitu besok-besok aku mau ke Buwondo deh. Loh, ngapain? Aku mau belajar sinden. Bapak Ibu, terima kasih telah mengajarkan, mendidik, dan membimbing kami tentang rasa tanggung jawab. Mengajarkan dan memberikan cinta di kehidupan kami. Gotong royong dalam bermasyarakat. Mengajarkan kami tentang kemandirian, keikhlasan dalam setiap tindakan, Selalu mengedepankan toleransi, senantiasa berlaku jujur. Akan pentingnya kekeluargaan dalam bermasyarakat. Kepedulian yang tulus. Tentang kasih sayang yang selalu diberikan kepada kami. Semangat juang yang tangguh. Pak, terima kasih ya. Bu, terima kasih ya. Pak, terima kasih ya. Pak, terima kasih ya. Pak, terima kasih. Bu, terima kasih ya. Pak, terima kasih. Pak, Bu, terima kasih sudah berjuang untuk kami hingga kami bisa mencapai titik ini. Kami hanya berharap Bapak Ibu sehat selalu agar bisa mendampingi kami lebih lama lagi. Maaf, karena kita belum bisa memberikan banyak kepada Bapak Ibu. Tapi, mungkin hadiah kecil ini bisa menunjukkan betapa kami sangat bersyukur atas semua yang Bapak Ibu berikan.